Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa channel saya yang saya hormati, wabil khusus mahasiswa IAIN Metro yang sedang mengikuti kuliah baca tulis Al-Quran. Pertama-tama puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran cara belajar dan mengajar buku Iqra. Pada kesempatan hari ini materinya adalah cara belajar dan mengajar buku Iqra jilid 4. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita selalu nantikan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya akan menjelaskan sebagaimana biasa terlebih dahulu tentang petunjuk mengajar Iqra, khususnya jilid 4 ini. Kita akan buka dulu buku Iqra jilid 4 ini pada halaman petunjuknya. Kita perhatikan petunjuk mengajar jilid 4. Petunjuk mengajar jilid 1 nomor 1, 2, 3, 5, 7, 8 dan jilid 2 nomor 6 serta jilid 3 nomor 3 dan 4 masih berlaku untuk jilid 4 ini. Nah, kita harus merujuk kembali apa keterangan dari petunjuk-petunjuk sebelumnya. Sebenarnya sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan dahulu. Tetapi supaya tidak lupa, supaya tidak susah ya, kita langsung saja merujuk dengan penjelasan yang lebih singkat. Baik, pertama kita perhatikan petunjuk mengajar jilid 1, nomornya 1 sampai 8 kecuali yang 6. Petunjuk pertama yang jilid 1, sistemnya masih sama, sistem cara belajar santri aktif. Guru nyimak saja, jangan menuntun kecuali hanya memberi contoh pokok pelajaran. Boleh pakai privat, boleh pula pakai asistensi. Kalau privat itu sorogan satu-satu, santri ngadep guru. Kalau asistensi, murid yang ilmunya, pengetahuannya, kemampuannya, ya bacaannya bagus, kemudian makhorijul hurufnya juga bagus, itu ditunjuk menjadi pembantu Pak Guru untuk mengajari santri di bawahnya. Begitu juga mengenai judul-judul. Nanti di Iqra 4 itu guru langsung memberi contoh bacaan ya. Jadi tidak perlu banyak komentar. Kemudian juga sekali huruf dibaca betul, tidak boleh diulang lagi. Yang berikutnya nomor 4, bila santri keliru panjang-panjang dalam membaca huruf, maka guru harus dengan tegas mengingatkan, sebab yang betul dibacanya pendek dan membacanya agar diputus-putus saja, bila perlu ditekan. Jadi walaupun jilid 4 itu putus-putus juga diperbolehkan. Nomor 5, bila santri keliru membaca huruf, cukup betulkan huruf yang keliru saja dengan kode-kode yang sudah biasa kita lakukan. Awas, stop, dehem, dan sebagainya. Kemudian juga menggunakan titian apabila diperingatkan awas, stop, masih keliru. Misalnya santri mau mengucapkan huruf ha, susah. Kita ingatkan huruf ini kalau ada yang seperti ini, titiknya di bawah kepala bunyinya ja. Jadi kalau nggak ada
titik, ya seperti ini apa bunyinya. Nah begitu. Masih belum ingat, kita pancing lagi. Nah kalau titiknya di atas, bunyinya kho. Nah kalau yang nggak ada titik, nah begitu. Jadi biar ingat. Nah untuk petunjuk nomor 6 yang kesulitan mengucapkan makhraj, ya di jilid 4 itu sudah ditiadakan. Maksudnya ya kita akan terus mengarahkan dari jilid 1, 2, 3 supaya bacaan makhrajnya benar. Jadi kalau nanti di jilid 4 masih ada yang salah ya terus saja kita benarkan, kita koreksi. Ya, memang kalau kita konsisten sebetulnya dari jilid 1 sampai jilid 4 dengan mengoreksi makhraj huruf para santri, insya Allah masuk jilid 4 ini fasih sudah. Tapi kalau kita kadang-kadang susah sekali mengajari anak, itu ada sering saya temukan satu rombongan itu bareng mulai ngaji, ada yang sudah sampai Al-Quran, berarti sudah tamat jilid 6. Ada juga yang sampai Iqra jilid 1 baru sampai ja saja, jadi susah banget ngapalnya. Jadi kalau memang seperti itu kita temukan ya tidak apa-apa, kita ngikuti sampai di mana kemampuan dia. Kadang-kadang ada anak cedal seperti itu yang susah dibenarkan, ya jadi ya tidak apa-apa. Ya mudah-mudahan nanti kita bimbing terus bisa berubah. Kemudian nomor 7, santri yang betul-betul menguasai pelajaran dan sekiranya mampu dipacu menyelesaikan belajarnya itu tidak mesti ngurut gitu ya. Jadi bisa loncat-loncat, bisa halamannya itu loncat-loncat gitu ya. Tetapi kalau pokok-pokoknya ya kita ajarkan dulu. Tetapi biasanya kan dalam pokok-pokok itu contoh prakteknya itu bisa 1 atau 2 halaman atau 3 halaman. Kita ajarkan 1 halaman kok lancar terus, ini udah pinter ini. Kita loncati halaman yang keduanya, langsung yang ketiga, nah seperti itu. Nah untuk eptanya juga ditentukan gurunya nanti, bahwa guru yang betul-betul makhraj hurufnya bagus, bacaan panjang pendeknya bagus, itu yang nanti nguji. Nah ini petunjuk nomor 1 masih digunakan ketika kita nanti mengajar pada jilid 4 ini. Nah, begitu juga petunjuk jilid 2 nomor 6 serta jilid 3 nomor 3 dan 4 itu juga berlaku. Kita lihat petunjuk 2 nomor 6 di jilid 2 ya, jilid 2 nomor 6. Nah ini masalah mat ya. Jadi masalah mat itu di petunjuk ini itu harus betul-betul kita kontrol ya. Kalau bisa bacanya itu menyambung dengan lancar, ya kita ikuti belajar menyambung dengan lancar bacanya ya. Tapi kalau ternyata baca nyambung dengan lancar itu santri mengalami kesulitan, kita baca dengan pendek-pendek saja, dengan putus-putus saja, itu enggak apa-apa. Daripada dibaca menyambung, ya ternyata banyak yang salah gitu kan. Nah sama ya, dengan jilid 4 nanti ini tetap berlaku. Kemudian untuk petunjuk nomor jilid 3 nomor 3 dan 4 juga masih berlaku. Seperti apa? Kita lihat jilid 3, 3 dan 4. Nah, 3. Ini guru tidak boleh memberi contoh kalimat ya yang menimbulkan anak ingin niru irama atau ingin niru lancarnya guru. Jadi ngajarnya ya biasa sajalah. Ya, biasa saja, tak usah di lagu-lagu. Nanti kalau sudah tamat jilid 6 baru di lagu-lagu. Kalau sekarang ini yang penting dia bisa lancar membaca panjang pendek benar, makhraj huruf benar itu dulu. Justru kalau nanti diajari lagu-lagu, dia bisa yang seharusnya pendek dibaca panjang, yang seharusnya panjang dibaca pendek. Dia mementingkan lagu ketimbang mementingkan benernya panjang pendek atau benernya makhraj. Nah, seperti itu. Nomor 4 ini juga masih berlaku, ini yang petunjuk
Iqra 3 ini nomor 4 masih berlaku di petunjuk nomor 4 ya. Iqra 4 ya. Apa? Jadi kalau santri ngulang-ulang bacaan ya karena memikirkan bacaan di depannya itu harus ditegur, tidak boleh diulang-ulang. Jadi prinsip dalam Iqra ini itu membaca kalau benar sekali ya udah langsung, nggak usah diulang. Nah, misalnya di sini wama, ya dia mau membaca wama, mikir depannya, akhirnya diulang lagi wama, 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 tegur. Memang ma-nya ada berapa? Nah, nanti dia biar mikir, oh ya satu ya. Nah, jadi nggak boleh diulang. Kita lanjut di petunjuk selanjutnya. Jadi mulai jilid 4 ini sudah boleh dikenalkan nama-nama huruf. Ya, dulu kan dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 itu kan kita belum mengenalkan. Yang kita kenalkan bacaan. Nah, kalau di jilid 4 kita sudah bisa mengenalkan nama-nama huruf hijaiyah. Ya, seperti di Iqra 1 dulu. Ini kita lihat nih ya. Nah, ini huruf hijaiyah kalau Iqra 1 dulu kan ini ya, ini Iqra 1 ya. A, ba, ta, sa, sampai Iqra 3 dia hanya taunya bunyi. Nah, ini masuk jilid 4 sudah boleh kita kenalkan. Ya, artinya tidak perlu balik lagi ke sini dikenalkan satu-satu, tidak. Ketika kita menjelaskan bacaan ini panjang atau pendek, itu hurufnya kita sebut namanya boleh. Ya, ini alif, ini ba, ini shod, ini mim, ini nun, seperti itu. Jadi sudah mulai boleh. Selanjutnya di Iqra 4 ini kita sudah mulai mengajari dhamma. Ya, ini memang dari Iqra 3 sudah ada ya. Dhamma, kemudian juga kasroh, kemudian fathah, dan ini tambahannya ya. Kalau yang dhamma, kasroh, fathah jilid 3 kemarin sudah. Ini yang tambahan di jilid 4 itu tanwin, dhammah tanwin, kasroh tanwin, fathah tanwin, serta sukun. Nah, ini. Nah, nanti kita akan ajarkan bagaimana cara membaca an, in, un, dan sukun mati. Nomor 3, bila santri keliru membaca di tengah atau di akhir kalimat, maka betulkanlah yang keliru saja. Satu kata atau satu kalimat, kok ada yang keliru, yang dibenerin yang kelirunya saja, tidak usah ngulang gitu ya. Jadi bacanya tidak perlu diulang lagi dari awal kalimat. Nah, setelah selesai sehalaman akan mengulangi kalimat yang ada kekeliruan tersebut. Jadi kalau setelah selesai baru nanti diulangi lagi yang keliru tadi. Baik, kita lanjut lagi nomor 4. Ini di Iqra 4 kita sudah mengenalkan huruf qalqalah. Ya, disingkat dengan ba, ju, jim, di, dal, to, qaf, baju, di, to, bacaannya nanti kalau pas disukun kan mantul ya, kalau pas disukun. Nah, nanti kita akan belajar qalqalah ya. Nomor 5, agar menghayati bacaan yang penting untuk membuat semarak. Baik, andai kata santri sangat baik kalau santrinya bareng-bareng ini kayak kita ini, tapi kalau online begini kan ya di mute, kita bareng-bareng sendiri-sendiri di rumah ya. Kalau lagi offline ya bisa ya core. Nah, misalnya di halaman 3, 9, 11, 19, 23. Coba kita lihat di halaman 9 yang dekat dari sini, nanti balik lagi ya. Mana ini 9? 6, 7, 8, 9. Nah, ini mulai belajar aina nanti ini bisa bareng-bareng di ini, kaini, ina, aina, kifa, kaifa. Nah, bareng-bareng biar semarak. Itu maksudnya. Nantilah ya, sampai situ. Kita kembali lagi di petunjuk mengajar ini tadi. Penting kita sebelum mulai belajar itu memperhatikan petunjuknya. Jadi biar sesuai dengan yang diharapkan oleh
pengarang. Untuk menentukan bacaan yang betul pada halaman 23, itu masalah hamzah sukun ini. Hamzah sukun. Santri diajak membaca dengan harokat fathah dulu dengan berulang-ulang dan baru dimatikan. Taka, taka, tak. Nanti ada tak, tak. Nah, kalau tak itu ta'a, ta'a, ta'. Kalau tako, kalau takbe gitu, take, takbe, takbe. Nah, itu dilatih karena dia langsung mau bunyi tak, kadang-kadang susah dia. Dibunyiin dulu taka, tak, tako, tak. Seperti itu. Jadi biar apa ya? Di mulutnya itu dekat ya, pelafalannya itu mau baca tak itu susah kan, taka, tak, tako, tak, ta, tako. Nah, itu hanya untuk mancing biar pas mahrotnya. Nah, yang terakhir pada jilid 4 ini belum ada waqaf. Artinya semua dibaca utuh apa adanya, belum ada belajar berhenti. Nanti jilid 5. Demikian ya, semoga sukses. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi jilid 4 kita sudah mulai mengenalkan tanwin. Nah, tadi dijelaskan kita sudah boleh menjelaskan nama huruf. Nah, jadi kita memberi penjelasannya seperti ini. Nah, kemarin yang coret 1 itu namanya fathah, kan? Kalau 2 namanya fathah tanwin. Nah, fathah itu kan dulu bunyinya kalau 1 a ya. Nah, ini kalau 2 begini jadinya an. A jadi an. Nah, ini ba. Nah, ini huruf ba. Dulu kan kalau jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu hanya bunyinya aja ba gitu ya. Sekarang sudah kita boleh mengenalkan ini namanya huruf ba. Nah ya, ba fathah tanwin ya, fathah tanwin ban. Nah, kalau coretnya 2, ba coretnya 2 jadi ban gitu aja lah, biar nggak bingung, jangan disebut fathah tanwin nanti malah bingung apa wi ya. Langsung aja ba kalau coretnya 2 jadi ban. Nah, biar mikirnya 1, ba coretnya 1 kan, coret 2 jadi ban. Nah, itu aja enak. Biar cari pokoknya cari bagaimana supaya anak itu jangan banyak mikir. Yang penting itu iqra itu seperti itu. Ya, kalau kita malah ngajari detil-detil itu jadi banyak mikir, malah tujuan utama iqra supaya simple itu tidak kecapai. Jadi ya karena saya ini ngajar mahasiswa, ngajarin masyarakat permisal saya yang sudah paham, ya tidak apa-apa saya jelasin tanwin begitu. Tapi kalau anak-anak ya coret A tambah A-nya 2, coret A-nya itu 2 jadi an gitu aja. Dan dibaca pendek an-nya itu, nggak boleh an gitu. Nah, terus ini dianggap tidak ada. Nah, kita latihan ya. Nah, begitu. Ba, ban. Ini dianggap tidak ada gitu. Ta, tan. Fa, fan. Bacanya pendek walaupun ada begini. Dulu kan jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu fa. Nah, itu kalau sekarang nggak boleh pendek. Fa, fan. Nah, begitu juga yang tadi sebelumnya itu. Kalau sekarang nggak boleh panjang. Kalau dulu kan ini ta, sebelum ada 2 kan ta. Sekarang kalau sudah 2 ininya, an bunyinya, ini nggak dipanjangkan lagi. Ta, tan. Begitu juga ba, ban. Nah, sa, san. Ja, jan. Jajan. Ini dianggap tidak ada. Nah, ini dianggap tidak ada, jadi dibaca pendek. Kita teruskan. Za, zan, za, zan, fa, fan, ka, kan, re, ren. Ini harus dilatih terus bunyinya. Re, ren. Nah, harus tepat. Zo, zon. Nanti kalau ketemu ini a, ha, da, a, ha, dan. Mana nih yang ini nih ya? So, liha,
solihan, han harus pas. Ya. Ju'an, an, ju'an, nuhan harus pas. Dan jami'an, ini kan udah pinter nih muridnya, loncat-loncat boleh, ya kan? Nah, harus selalu diperhatikan bacaan mat atau panjang dan yang bukan mat atau pendek. Sami'an, aliman, azizan, hakiman, adzaban, dan seterusnya. Di jilid 4 juga diajarkan in. Jadi coret di bawah. Kalau pas coret 1 kan bacanya i, ya. Nah, gitu kita kasih tahu murid. Sekarang kalau coretnya 2, i berubah jadi in. Nah, gitu. Bi karena coretnya 2 jadi bin. Nah, seperti itu. Tadi, titin, dadi, didin, maman, mimin, wawan, wiwin. Nah, hasidan, hasidin, ghasiqun, ghasiqin, zalika, lahabin, la'adin, hijaratin, dan seterusnya. Kita lanjut. Diajarkan juga di jilid 4. Ini tanwin un, ya. U kalau double kayak seperti ini ada 2, ya, dibalik satunya, itu menjadi un. Bu jadi bun. Nah, seperti itu. Ayo kita baca anak-anak misalnya, ya. Ba, bi, bu, ban, bin, bun, sa, si, su, san, sin, sun, milu, milun, basyiron, nadhirun, qadiru, qadirun, nasihu, nasihun. Ini harus persis benar hun. Jadi harus apa ya, makhorijul hurufnya itu harus tepat terus. Jadi walaupun an, in, un, hun itu harus benar hun, nggak boleh salah. Nah, terus sampai selesai. Jadi perhatian harus jelas beda mana bacaan yang panjang dan mana yang pendek. Nah, ini sudah mulai dipraktekkan bacaan potongan-potongan ayat Al-Quran. Kita mulai. Hadithu Musa irodatan khosiina. Jangan diwakof, kita belum belajar wakof. Tijarotan hadirotan, munafiqina, munafiqati. Kalau ternyata membaca dengan nyambung, ya, itu kesulitan, masih boleh putus-putus walaupun jilid 4, ya. Misalnya ini dibaca lancar, dia dibaca nyambung susah, kita ajari putus. Fa, la, li, so, hi, bi, hi, wa, a, za, bun, a, zi, mun, a, za, bun, ghali, zun, sa, mi, on, a, li, mun, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mulai mengajari juga, ya, ya kalau mati itu bunyinya i, ya, panjang. Jadi kayak kemarin juga sudah dijelaskan, ya, panjang i. Jadi bi menjadi lebih panjang, bi. Nah, jadi
I bertemu ya mati panjang. Bina. Nah, ini kita akan mengajari A bertemu ya mati menjadi ai. Kalau ba, bai. Kalau ta, tai. Itu ya. Jadi kita ajarkan harokat A, bunyi A bertemu ya mati menjadi ai. Nah, ini kalau yang ini kan bina. Kalau ini bai. Nah, lalu kita praktekkan. Dini, daini, aina, aina, kifa, kaifa, haitsu, haitsu. Nah, dan seterusnya. Nah, ini sudah praktek seperti di Al-Quran ya. Li adama fasajadu la taro fiha iwajan fajama'a kaidahu li ghulamaini yatimaini. Aku kan udah mulai belajar apa ai, mai kan, bayi ini kan, bainahuma la'ibina yakiduna kaida. Jangan wakof, dihidupkan ya, nanti jilid 5. Ulangi ya, yakiduna kaidan bima tufiduna fihi biaidi safarotin. Nah, boleh putus-putus. Li i la fi u roi shin wa lu ya wai la. Nah, boleh putus-putus. Nah, terusnya ulang-ulangi sampai tidak keliru lagi. Nah, ini prinsip ini ya. Jadi kalau masih ada yang keliru, jangan nambah. Ulang lagi. Pak, sehari 2 hari belum benar. Ulang lagi. Nah, kalau sudah benar semua, nambah. Sekarang materinya ini ya. Kemarin kan kalau u mati ya, bu itu dibaca panjang, u bertemu wawu mati dibaca panjang, bu gitu kan. Nah, sekarang kalau a bertemu wawu mati bacanya au, ba, bau, ta, tahu. Begitu kita beritahu muridnya dulu. Nah, sekarang silakan coba ya. Tu, ba, ini kan udah biasa, mereka bisa. Nah, sekarang yang ini baru bagi mereka ini. Tauba, bacanya au ya, bukan au. Kalau ada yang baca tau, salah. Kadang-kadang sering ini anak-anak itu bacanya au, yang benar au. Tauba, sufa, saufa, jangan sau, jangan. Jadi kita tegur nanti kalau mengucapnya salah. Jufa, jaufa, luha, lauhun, soma, sauma, riba, roiba, seterusnya. Nah, bila keliru, mengulangnya tidak harus dari awal, cukup di lafadz yang keliru itu saja. Nah, kita nanti kasih contoh ya di sini. Tapi yang baris pertama ini benar semua. Wa kadzalika auhayna sami'un alimun fiha kho. Nah, mana yang salah? Ini kan harusnya panjang, dibaca pendek. Nah, kita biarin saja. Fiha kholiduna. Nah, baru ya berhenti dulu. Ini dibaca apa? Nah, ini panjang apa? Nggak usah disebut. Coba diulangi lagi. Tapi tadi kamu baca panjang ini dibaca pendek. Nah, gitu.
fiha khaliduna. Nah, gitu. Nah, begitu caranya. Jadi biar dituntaskan dulu sampai sini, sebelum ke sini kita suruh ngulang lagi. Biar apa? Biar dia nggak gugup gitu. Masih baca sini asik-asiknya mau mikir depan sini apa-apa, ditegur sini jadi hilang pikiran di sini. Nah, itu maksudnya. Jadi selesaikan dulu di sini, tunjukkan ini kamu tadi salah, dibaca pendek, harusnya panjang. Nah, coba ulangi begitu. Ma baina aidihima. Nah, kalau belum bisa bacanya nyambung, putus-putus boleh, maksudnya apa? Nyambung lancar, belum bisa diputus-putus bacanya. Wa ka nu qau man a li. Nah, wa ka fa bi na ha si bi na. Boleh. Terus sekarang Iqra 4 sudah mengajarkan mem mati. Ya, ini namanya mem ya. Ini namanya sukun mati, mem mati. Jadi kalau ada harokat a bertemu mem mati jadinya am, la jadi lam gitu ya. Am, im, lam, lim, lom, kam, kim, kum, ham, him, hum, a, wa, lam, am, ru, hu, a, lai, kum, a, lai, him, a, lai, him, zalikum, ro'au, hum, ham, san, jam'an, dan seterusnya. Nah, ini dibaca terus, dilatih-latih ya. Ini juga ayat, potongan-potongan ayat dilatih, dibaca. Nah, maaf, ulangilah sampai benar semuanya. Jadi kalau sudah sampai sini ternyata masih banyak yang salah, diulang lagi. Begitu sebetulnya. Ini juga misalnya hari ini cuma 1 lembar ini. Masih banyak yang salah, balik lagi untuk hari besok. Nah, itu. Masih salah, ulang lagi. Udah benar, tambah. Begitu sebetulnya prinsipnya. Nah, berikutnya jilid 4 ini mengenalkan nun mati, nun sukun. Jadi kasih tahu, jadi kalau ada a bertemu nun, ini namanya dimatiin nun mati. Jadi an, ma, jadi ketemu nun mati, man, gitu. Nah, kita latihan an, in, han, hin, an, in, hu, wa, man, amana, an, ibadi, fa, in, asobahu, man, khosyiya, an, haron. Nah, begitu. Lam ahun hu auladuhum, jangan auladuhum, wayan aihi tarhaquha qatarotun, alim ta in asoituhu kana aliman khobiron min azabin khalidin fa'aujasa min hum ajrun. Ini kol-kolah sudah mulai dikenalkan, tapi nanti di bawah penjelasannya. Ajrun azimun. Nah, kalau dibaca nyambung susah, boleh putus. La ya za la ya za lu bun ya no hum
fa, ma, la, hu, min, ha, din. Nah, begitu putus-putus boleh. Nah, sekarang materinya mengenalkan huruf-huruf qalqalah, ya kan? Jadi kasih tahu anak-anak a, ya, harokat a kalau bertemu huruf ini, ya itu mantul bacanya, ya langsung saja kita kasih contoh. Ini huruf a bertemu ba mati menjadi ab, a bertemu jim mati menjadi aj, a bertemu dal mati menjadi ad, a bertemu to mati menjadi at, a bertemu qaf mati menjadi ak. Ini kita ulang-ulang anak supaya sampai bisa. Coba ayo kita ikuti ya. Ab. Nah, anak-anak harus bisa bunyi ab. Ditahan terus dilemaskan ya bibirnya. Ab. Aj. Ad. Out. Out. Ab. Ab. Aj. Ad. Out. Ak. Ab. Aj. Ad. At. At. Ak. Jadi harus jelas terdengar qalqalahnya. Nah, ab wa ab qa tub du hasib tum aj yaj'alu tuj zauna wajhihi ad tadkhulu qadhan wajadna. Kalau baca nyambung susah diputus-putus. At, a, ma, hum, la, yat, ro, mat, la, un, ak, la, min, yak, ro, u, muk, ta, hi, mun. Yang penting qalqalahnya itu ajarin. Ya, kalau dia susah, salah, ulangi lagi. Salah, ulangi lagi. Salah, ulangi lagi. Sampai benar semua itu. Nah, selanjutnya ini potongan-potongan ayat dilatih juga. Nah, biarlah pelan asal benar. Putus-putus boleh. Nah, ini kita sudah mulai belajar ats, ghalabat, ats, ghalabat, wa ma malakat, wa ma malakat aimanuhum. If, ajari, if ujung lidah taruh di ujung gigi atas. If, kalau saya giginya ompong, anginnya masih merobos. If, mif, la, mus, na, wa, su, la, sa, yuh, sinuna, huwa, yuh, yi, wa, yumitu, akhladahu, yakhtofu absorohum. Ini bukan qalqalah ya, jangan salah. Bi'idnihi idhum 'alaiha qu'udun. Ardun wa arsala. Ini jangan mantul kayak qalqalah. Tahan. Ardun wa Jadi yang qalqalah itu hanya yang 5 di atas. Yang di sini enggak. Nah, itu harus dibenerin. Kadang-kadang anak-anak ini dibaca qalqalah juga terpengaruh. Jadi yang kasih tahu yang qalqalah itu yang 5 saja. Yang ini bukan. Ini hanya ngajari
dimasukkan ke huruf yang mati di depannya. I masuk ke sini ir, a masuk ke ro mati ar. Gitu aja sekarang ini. Bukan kolkolah. Kalau kolkolah tadi saja yang ini halaman yang ini ya. Jadi di sini hanya belajar memasukkan harokat bunyi ke huruf mati yang ini. Nah, sampai mana tadi? Is rizqan wa khalaqnakum. Ini biasanya anak-anak sudah bisa semua ya. Yang penting kita ngajarkannya benar. Ash. Kalau ini as. Ya ini harus benar. Is. As. Ash. Harus benar. Afan. Ini az. Yazharu. Azlama. Maghfiratun. Maghfiratun. Afidatun. Ini di dada. Ahlika. Al. Nah, ini sering anak-anak ini mantul bacanya ini. Orang dewasa juga. Al salah. Al. Jadi ditahan, jangan direndahin. Lidahnya itu jangan dikendorin. Kalau dikendorin ya mantul dia. Al. Nah, gitu nggak boleh. Terus ditahan. Fa'al hamaha fujuroha. Begitu seterusnya. Nah, ini dilatih huruf-huruf tadi. Harus benar ngelatihnya. Ya, dan seterusnya. Kalau kas kolkolah ya kudu kolkolah ya. Wa yaqbiduna aydiyahum wa man aufa bi'ahdihi. Ya, terus masuknya itu pas sesuai mahraj masing-masing. La taj, ya ini kolkolah. La taj'al. Nah, ini kadang-kadang kalau lam itu sering dikolkolahkan salah. Al, nah itu enggak benar. Al. La taj'al nafitnatan yasnuna sudurahum. Kalau masih belum bisa nyambung lancar, putus-putus boleh. Idhum 'alaiha qu'udun faqad qalqalah faqad ablaghtukum. Nah, harus benar satu persatu. Ini udah mulai agak rumit ya, jadi harus sabar. Kalau masih ada yang salah, ulang lagi dari sini ya. Besok lagi salah, ulang lagi. Seterusnya sampai nggak ada yang salah, tambah lagi. Nah, ini sekarang. Ini di petunjuk ya kan? Harus jelas perbedaan bacanya. Tak, tau, tak, gimana? Jadi ini huruf tenggorokan semua. Tak, tau, tak, tak, kulu, ma, akramu, aqwamun, fatun, launati, sakrotun, takharu, na, ba'dihi, la zikra, ruziqna. Nah, dan seterusnya ya. Fal ya'ti mustami'uhum huwa aghna wa aqna. Jadi pas kolkolah ya dikolkolahkan. Jangan sampai enggak.
Warafa'na, masuknya harus pas. Warafa'na laka dzikraka. Pas. Ahsani taqwimin. Khosmani ba'duna amhilhum ruwaidan yatanaza'una fiha ka'san min a'malihim syai'an. Nah, seterusnya. Sebaiknya diulang-ulang sampai lancar benar. Jadi ulang-ulang terus sampai lancar benar. Keliru panjang pendek bisa merusak arti, maka hati-hatilah. Ya. Bahasa Arab itu seperti itu. Bacaan panjang dan pendek itu kalau salah bacanya, artinya salah. Itu ya. Kita lanjut. Makifina fihi abadan lisa'yiha radiyatun fal yadhuquhu hamimun bi'ijlin hanidhin la taqulu ra'ina wa aufu bi'ahdi. Ini di dada sini Pak, di pangkal tenggorokan. Bi'ahdi. Jadi semuanya harus tepat. Lakum kaifatah. Nah ini harus di sini juga. Tahkumuna khudh biyadika durfan. Nah ini kadang-kadang khuz ini ada yang baca khuz, salah. Khuz itu kalau khuz itu kan zai. Nah ini harus dibenarkan. Saya sering juga nemui anak baca khuz dibaca khuz. Nah ini beda ya. Khuz biyadika durfan dan seterusnya. Lanjut. Ini harus dilatih terus ini. Ya, saya cepetin aja gulung-gulung ya. Kalau mengajar ya, anak-anak mahasiswa nanti di rumah ya harus dilatih yang benar. Sabar, ulangilah lagi sampai tak ada yang keliru. Nah itu sabar, balik lagi, ulangi lagi. Pak, gimana saya tahu ini karena nggak ada yang nyimak. Nah makanya harus didengerin benar-benar. Kalau meo itu gimana. Nah itu, dan seperti saya ajarkan semula itu diputar-putar ulang. Ini kalau baca ini kayak apa ya, ini masuk seperti ini apa ya, diputar-putar ulang, cari contoh-contoh saya yang sudah saya kasih sebelumnya. Nah, insya Allah tahu. Lanjut, ini juga kita lanjutkan saja semuanya. Ini bahan latihan semua ini kalau ya perlu disimak benar-benar bacaannya, perorangan ini. Makanya saya anjurkan supaya cari guru yang mahrojnya bagus, terus kita minta diminta disaksikan, didengar bacaannya benar apa enggak, itu penting itu. Nah, kalau online begini ya nanti diputar-putar saya pas yang belajar tadi yang kalau bertemu A bertemu huruf mati itu tadi kamu putar-putar contoh bacaan saya tadi, nanti bisa untuk pasnya apa ya, itu putar lagi begitu caranya. Nah lanjut. Nah, bagus, tetapi ulangilah sehingga tidak ada yang keliru lagi, baru epta. Nah epta ini besok nanti kalau praktek ini nanti yang lewat Google Meet itu harus dibaca yang benar ya. Sebentar, ini kayaknya udah mau mati baterainya ini. Baik, kita epta. Jadi epta itu nanti diperhatikan makhrajnya
mat, bacaan-bacaan panjang, qalqalah, bedanya kalau ini kalau misalnya ma ya, ma bertemu ini ma, ma, mak, mak. Kalau a ya a, ak, ak. Nah, membacanya boleh pelan asal betul semua. Nah, kita perhatikan ya, terutama kalau bertemu huruf-huruf mati itu ya. Nah, bertemu mati ini. Huwa yub, ini qalqalah mantul. Huwa yub diu wa yu'idu wa khalaqnakum azwajan la labitha fi batnihi wala muli tamin hum ru'ban ru'ban firaqu baini wa bainika wala tahmil alaina. Jadi harus pas mahrajnya. Wala saufa yu'tika khudh biyadika dirsan dan seterusnya. Wah, ini udah pinter semua misalnya ya. Nah, lulus. Tapi kalau belum masih banyak yang salah, maaf. Bila belum betul semua, jangan naik dulu ke jilid berikutnya. Ulangi yang epta ini saja. Ulangi sampai berapa hari? Sampai bisa benar. Kalau belum betul, apa saja yang dikoreksi? Ini makhraj, mat, bacaan-bacaan panjang pendek, qalqalah. Nah, itu yang dikoreksi. Kemudian kalau tambahin lagi mestinya ini. Masuk huruf masuk bertemu huruf mati ya. A, I, U bertemu huruf mati di depannya. Itu kan harus betul-betul makhrajnya pas juga ya. Misalnya huruf ba bertemu dengan ain harus ba, bertemu dengan qaf ba, bertemu dengan to ba, bertemu dengan jim baj. Nah, itu kemarin sudah dijelaskan di jilid 2 makhraj huruf itu. Itu harus pas benar. Ya. Baik, pelajaran Iqra jilid 4 sudah selesai. Silakan mencoba sendiri di rumah. Puter-puter petunjuk suara saya yang kira-kira ini bacanya benar apa enggak, kamu ragu, diulang-ulang. Harus sering-sering berlatih. Al-Quran itu kalau jarang berlatih, lama-lama malah susah geratul. Tapi kalau sering dilatih, makin lama makin lanyah, makin lancar, makin baca itu enak didengar. Tapi kalau jarang berlatih, ya susah. Ya. Baik, minimal habis-habis sholat itu baca Quran. Baca Quran habis-habis sholat itu baca seberapapun itu nanti yang mengharap ridho Allah kan gitu tujuan utamanya. Seperti materi yang sebelumnya saya ajarkan. Baiklah, karena waktunya sudah habis, mari kita tutup bersama pertemuan ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah sudah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.